Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Ningsih dalam bidang studi biologi. Nah, pada pertemuan minggu kali ini materi kita mengenai tentang sistem reproduksi wanita. Nah, salah satu ciri dari makhluk hidup itu adalah melakukan reproduksi. Pada manusia, reproduksi itu hanya berlangsung secara seksual. Nah, sistem reproduksinya itu dibedakan menjadi organ reproduksi pria dan wanita. Nah, alat kelamin wanita itu dibedakan menjadi alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Nah, yang pertama alat kelamin luar. Nah, alat kelamin luar itu terdiri dari yang pertama vulva, yaitu organ genitalia luar. Kemudian mons pubis, yaitu bantalan jaringan lemak berkulit. Nah, kemudian labia mayor, yaitu bibir luar vagina yang tebal berlapiskan lemak. Nah, kemudian labia minora, yaitu sepasang lipatan kulit yang halus dan tipis dan tidak dilapisi lemak. Nah, kemudian klitoris. Klitoris itu adalah tonjolan kecil di bagian depan vulva antara labia minor. Meskipun sebagian besar tertanam di sekitar jaringan, biasanya sekitar 2 cm dan 0,5 cm. Nah, kemudian vestibulum, yaitu daerah dengan batas atas klitoris, kemudian batas bawah forceps dan batas lateral labia minora, berasal dari sinus urogenital. Nah, kemudian orifisium uretra atau muara saluran kencing terdapat di bawah klitoris. Nah, kemudian himen, yaitu berlokasi di bawah saluran kencing yang mengelilingi lubang vagina. Nah, yang kedua adalah alat kelamin dalam. Nah, alat kelamin dalam ini terdiri dari yang pertama uterus. Pada manusia, rahim hanya satu ruang dan berotot serta tebal. Pada wanita yang belum pernah melahirkan, ukuran rahim biasanya panjangnya itu 7 cm dan lebarnya 4-5 cm. Nah, organ yang berongga dan berotot ini di mana telur dibuahi menjadi tertanam dan di mana telur diberi makan dan dibiarkan berkembang sampai kelahiran. Nah, terletak dalam rongga panggul di belakang kandung kemih dan di depan usus besar. Nah, uterus terdiri dari fundus uteri atau dasar rahim, kemudian corpus uteri atau badan rahim, dan cervix uteri atau leher rahim. Nah, dinding uterus itu terdiri dari endometrium, yaitu merupakan lapisan dalam uterus yang mempunyai arti penting dalam siklus haid. Nah, seorang wanita pada reproduksi pada kehamilan, endometrium akan menebal, kemudian pembuluh darah bertambah banyak. Nah, hal ini diperlukan untuk memberi makanan pada janin. Nah, kemudian myometrium atau lapisan otot polos yang tersusun sedemikian rupa hingga dapat mendorong isinya keluar pada waktu persalinan. Nah, sesudah plasenta lahir akan mengalami pengecilan sampai ke ukuran normal sebelumnya. Nah, kemudian lapisan serosa yaitu terdiri dari ligamentum yang menguatkan uterus. Nah, fungsi uterus itu untuk menahan ovum yang telah dibuahi selama perkembangan. Nah, yang berikutnya adalah tuba Fallopi. Tabung Fallopi memanjang dari uterus ke ovarium. Nah, tabung ini membawa telur dan sperma dan tempat fertilisasi telur atau ovum terjadi. Nah, saluran telur terletak di bagian panggul dari rongga perut dan setiap tabung mencapai dari indung telur untuk menjadi bagian atas rahim. Nah, tabung ini berbentuk corong adalah sekitar 3 inci panjangnya. Nah, tuba Fallopi itu terdiri atas yang pertama interstitialis, yaitu bagian yang terdapat di dinding uterus. Nah, kemudian ismika, merupakan bagian medial tuba yang sempit seluruhnya. Nah, kemudian ampularis, bagian yang berbentuk saluran leher tanpa konsepsi agak lebar. Nah, kemudian bagian ujung tuba yang terbuka disebut pimbria untuk menangkap telur, kemudian menyalurkan telur ke dalam tuba. Nah, kemudian fungsi tuba yaitu untuk mengantarkan ovum dari ovarium ke uterus, kemudian menyediakan tempat untuk pembuahan. Nah, perjalanan ovum dibuahi maka terjadi kehamilan ektopik. Karena ovum tidak dapat bergerak terus, maka ovum tertanam dalam tempat yang abnormal. Hal ini bisa berakhir 8-10 minggu. Nah, kemudian peristimika merupakan bagian dengan lumen tersempit, terdapat sphincter pengendali transfer gamet. Nah, kemudian part ampularis, yaitu tempat yang sering terjadi fertilisasi adalah daerah ampula, dan pada hamil ektopik sering juga terjadi implantasi di dinding tuba bagian ini. Nah, kemudian mesosalping, yaitu jaringan ikat penyangga tuba. Nah, yang berikutnya adalah ovarium. Organ endokrin berbentuk oval, terletak di dalam rongga perut. Nah, sepasang kiri dan kanan. Nah, dilapisi mesovarium sebagai jaringan ikat dan jalan pembuluh darah dan saraf. Nah, terdiri dari korstek dan medula. Ovarium berfungsi dalam pembentukan dan pematangan folikel menjadi ovum.
ovulasi, sintesis, dan sekresi hormon-hormon steroid. Nah, kemudian vagina. Vagina adalah bagian otot yang merupakan bagian dari organ seks wanita dan yang menghubungkan leher rahim atau serviks dengan alat kelamin eksternal. Nah, vagina yang kira-kira 2 dan 1,5 sampai 4 inci ini memiliki dinding berotot yang disertakan dengan banyak pembuluh darah. Nah, fungsi vagina itu untuk mengeluarkan ekskresi uterus pada haid. Nah, kemudian untuk jalan lahir dan untuk kopulasi atau persetubuhan. Nah, fungsi organ reproduksi wanita. Fungsi utama dari organ reproduksi wanita adalah memproduksi sel telur untuk pembuahan. Nah, selain itu, organ-organ ini juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Nah, berikutnya kita lanjutkan ke hormon pada wanita. Hormon merupakan zat kimia yang diproduksi oleh sistem endokrin dalam tubuh dan berfungsi untuk membantu mengendalikan hampir semua fungsi tubuh, seperti pertumbuhan, metabolisme, hingga kerja berbagai sistem organ, termasuk organ reproduksi. Nah, macam-macam hormon pada wanita. Nah, beberapa hormon wanita beserta fungsinya itu, yang pertama progesteron. Hormon progesteron berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi. Nah, saat wanita mengalami ovulasi atau sedang berada di masa subur, hormon progesteron akan membantu mempersiapkan lapisan dalam rahim yang disebut endometrium untuk menerima sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Nah, selama kehamilan, kadar hormon progesteron dalam tubuh tetap tinggi. Nah, hal ini mencegah tubuh menghasilkan sel telur baru dan mempersiapkan tubuh untuk memproduksi ASI. Nah, bila tidak terjadi pembuahan, kadar hormon progesteron dalam tubuh akan turun dan memicu menstruasi. Nah, yang kedua, estrogen. Sebagian besar hormon estrogen itu diproduksi di ovarium atau indung telur. Nah, selain itu, hormon ini juga diproduksi oleh kelenjar adrenal dan plasenta, tetapi hanya dalam jumlah yang sedikit. Nah, hormon estrogen berfungsi untuk membantu perkembangan dan perubahan tubuh saat pubertas, termasuk perkembangan fungsi organ seksual dan memastikan proses ovulasi dalam siklus menstruasi bulanan. Nah, yang ketiga, testosteron. Kadar hormon testosteron yang terdapat pada tubuh wanita itu memang tidak sebanyak pada pria, namun hormon ini tetap memiliki fungsi yang penting bagi kesehatan wanita. Nah, hormon testosteron berperan dalam mengatur libido atau gairah seksual dan menjaga kesehatan vagina, payudara, dan kesuburan. Nah, kemudian yang keempat adalah luteinizing hormone atau LH. LH pada wanita bertugas untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Oleh karena itu, hormon ini juga berperan dalam masa pubertas. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak. Nah, umumnya kadar hormon LH pada wanita akan meningkat saat menstruasi dan setelah menopause. Nah, kadar LH yang terlalu tinggi pada tubuh wanita itu dapat mengakibatkan masalah reproduksi. Nah, yang kelima adalah follicle stimulating hormone atau FSH. Nah, sama halnya dengan hormon LH, hormon FSH juga diproduksi di kelenjar hipofisis dan berperan penting dalam sistem reproduksi. Nah, hormon ini membantu mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur di ovarium. Nah, yang keenam adalah oksitosin. Hormon oksitosin yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak ini umumnya akan meningkat selama kehamilan, khususnya ketika menjelang persalinan. Nah, ketika kadar hormon meningkat, rahim akan terangsang untuk berkontraksi dan mempersiapkan proses persalinan. Nah, setelah melahirkan, oksitosin akan merangsang kelenjar payudara untuk menghasilkan ASI. Nah, kemudian kita lanjutkan ke gametogenesis pada wanita. Manusia mengalami proses pembentukan sel kelamin atau dalam istilah biologi disebut proses gametogenesis. Nah, proses oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum di dalam ovarium atau indung telur yang terjadi pada tubuh wanita. Tahapan proses oogenesis. Proses oogenesis itu dimulai dengan adanya mitosis dan meiosis. Nah, mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan 2 gamet identik, sedangkan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 gamet. Di masing-masing gamet memiliki jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Nah, sel indung telur atau oogonium kemudian akan matang dan bermitosis menjadi oosit primer. Nah, oosit primer akan membelah secara meiosis, tetapi hanya sampai fase profase atau tahap pertama mitosis. Nah, pembelahan meiosis berhenti hingga bayi perempuan dilahirkan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya proses oogenesis itu berlanjut ketika masa pubertas. Oosit melanjutkan pembelahan meiosis 1 yang menghasilkan 2 sel haploid yang disebut oosit sekunder untuk sel yang lebih besar, sedangkan sel yang berukuran lebih kecil disebut badan kutub primer. Nah, selanjutnya oosit sekunder dan badan kutub primer mengalami pembelahan meiosis 2. Pada tahap ini oosit sekunder akan membelah menjadi 2 sel, yaitu 1 sel berukuran normal yang disebut ootit dan 1 sel berukuran lebih kecil yang disebut badan kutub sekunder. Nah, badan kutub primer yang dihasilkan bergabung dengan 2 badan kutub sekunder yang berasal dari pembelahan badan kutub primer
sekunder sehingga menghasilkan 3 badan kutub sekunder. Nah, kemudian ootit akan mengalami perkembangan lebih lanjut sehingga menjadi ovum yang matang. Sementara ketika badan kutub sekunder akan mengalami degenerasi atau hancur. Nah, yang berikutnya kita lanjutkan ke siklus menstruasi. Menstruasi adalah terjadinya perdarahan pada uterus yang mengalir dari rahim dan keluar melalui vagina. Nah, kondisi ini memang siklus normal pada wanita yang umumnya terjadi setiap bulan. Menstruasi dapat disebut juga dengan haid atau terkadang datang bulan. Nah, siklus menstruasi terjadi karena naik turunnya hormon di dalam tubuh wanita. Durasi siklus menstruasi terjadi rata-rata setiap 28 hari dengan lama sekitar 4 hingga 6 hari. Nah, yang berikutnya proses fertilisasi. Fertilisasi adalah proses terjadinya pembuahan sel telur oleh sperma dan ditandai dengan bergabungnya inti kedua sel kelamin tersebut. Nah, proses fertilisasi berlangsung di dalam oviduk. Sebelum terjadi fertilisasi, maka permulaannya terlebih dahulu terjadi proses yang dinamakan kopulasi atau persetubuhan. Nah, adanya kopulasi menjadikan sperma yang bercampur dengan air mani atau semen masuk ke dalam saluran reproduksi wanita atau vagina. Nah, oleh enzim proteolitik, sperma yang berada dalam vagina terlihat sangat motil. Kemudian sperma tersebut bergerak menuju uterus hingga oviduk atau tubal falopi. Nah, melalui pergerakan ekornya di bagian atas oviduklah fertilisasi terjadi. Nah, agar sel telur dapat dibuahi oleh sperma mengeluarkan enzim hyalurodinase dan enzim proteinase. Nah, oleh kedua enzim tersebut sel telur dapat ditembus oleh sperma. Nah, proses penembusan sel telur memerlukan waktu tertentu. Sebabnya sel sperma harus menembus 3 lapisan sel telur yang berturut-turut adalah korona radiata, kemudian zona pellucida, dan membran plasma. Nah, setelah sel telur dibuahi oleh satu sel sperma, segera sel telur mengeluarkan senyawa tertentu menuju zona pellucida. Nah, senyawa tersebut berfungsi untuk melindungi sel telur supaya tidak tertembus kembali oleh sperma lainnya. Nah, untuk mencermati proses terjadinya fertilisasi. Sperma bersifat haploid atau N sama dengan 23 kromosom dan sel telur juga bersifat haploid atau N sama dengan 23 kromosom. Akibatnya, pembuahan sperma pada sel telur akan menghasilkan sebuah zigot yang bersifat diploid atau 2N sama dengan 23 pasang kromosom. Nah, berikutnya, zigot bergerak menuju uterus melalui oviduk dan sembari membelah secara mitosis. Nah, pada saat ini juga zigot sudah mulai berkembang menjadi embrio. Nah, pembelahan zigot menghasilkan sel-sel yang bentuknya sama dan fasenya itu dinamakan dengan morula. Nah, pembelahan morula menghasilkan blastosit dan fasenya dinamakan blastula. Nah, kurang lebih 5 hari setelah fertilisasi, blastosit menempel pada endometrium dan prosesnya dinamakan implantasi. Nah, implantasi ini dapat menyebabkan kehamilan. Nah, kemudian kita lanjutkan ke gestasi atau kehamilan. Kehamilan terjadi apabila implantasi blastosit dapat dilakukan dengan sukses. Nah, proses kehamilan pada manusia itu berlangsung kira-kira 266 hari. Awalnya blastosit terbagi menjadi 3 bagian antara lain trofoblast atau sel-sel terluar, kemudian embrioblast sel-sel bagian dalam, dan blastosel yaitu rongga yang berisi cairan. Trofoblast merupakan sel-sel terluar dari blastosit yang mengeluarkan enzim proteolitik sehingga mampu terjadi implantasi pada endometrium. Sementara embrioblast merupakan sel-sel bagian dalam blastosit yang terdapat bintik benih sebagai hasil pembelahan selnya. Nah, antara trofoblast dan bintik benih dipisahkan oleh bagian berisi cairan yang disebut dengan selom. Fase blastula akan segera berlanjut menuju fase gastrula. Pada fase ini bintik benih tumbuh dan membelah menjadi lapisan yang berbeda. Lapisan tersebut yakni lapisan luar, kemudian lapisan tengah, dan lapisan dalam. Nah, kemudian masing-masing lapisan tersebut akan berkembang menjadi organ-organ yang memiliki embrio atau mengalami organogenesis. Nah, ektoderma mengalami perkembangan menjadi kulit, hidung, kemudian mata, dan sistem saraf. Mesoderma membentuk tulang, peritoneum otot, kemudian pembuluh darah, jantung, ginjal, limpa, kelenjar kelamin, dan jaringan ikat. Nah, sedangkan endoderma menjadi organ-organ yang terkait sistem pencernaan dan sistem pernapasan. Nah, setelah minggu ke-8, embrio membentuk berbagai organ tersebut dengan pesat embrionya dinamakan sebagai janin atau fetus. Nah, selain itu pada sisi luar trofoblast terdapat bagian yang membentuk membran ekstraembrionik. Nah, membran ekstraembrionik berfungsi sebagai pelindung embrio dari berbagai tekanan yang berasal dari luar. Nah, selain itu, membran ini juga berfungsi memberi makanan bagi embrio. Dengan kata lain, semua fungsi yang menyokong kelangsungan hidup embrio itu dilakukan semua oleh membran ini. Nah, membran ekstraembrionik yang dimaksud adalah kantung kuning telur, kemudian amnion, karion, dan allantois. Nah, yang berikutnya persalinan. Setelah embrio tumbuh dan berkembang menjadi bayi yang sempurna, proses selanjutnya dengan persalinan. Persalinan atau kelahiran terjadi akibat serangkaian kontraksi uterus yang kuat dan berirama. Nah, prosesnya terjadi dalam 3 tahap.
Nah, yang pertama dimulai dengan pembukaan dan pemipihan cervix atau leher rahim, kemudian dilanjutkan dengan dilatasi sempurna. Nah, tahap kedua yakni ekspulasi atau pengeluaran bayi. Adanya kontraksi yang kuat dan terus-menerus mengakibatkan bayi mulai turun dari uterus menuju ke vagina. Nah, tahap terakhir adalah keluarnya bayi yang berplasenta. Plasenta bayi ini akan dipotong dan dijepit hingga menjadi pusar. Ada beberapa hormon yang berperan pada proses kelahiran bayi, yaitu hormon tersebut meliputi hormon relaksin, estrogen, kemudian prostaglandin, dan oksitosin. Nah, itu tadi penjelasan mengenai tentang sistem reproduksi wanita. Semoga bermanfaat. Terima kasih.